Pagi semua, langsung aja kita lihat market update untuk weekly kali ini. Mungkin gue bakal mulai dari monthly dulu ya. Oke, kalau kita lihat dari monthly masih cukup bullish ya di sini. Ini masih cukup bullish kalau kita lihat ya. Dia ngebentuk market structure higher high higher low di sekitaran sini. Cuman yang butuh kita lihat dan kita perhatiin tuh ya money close di sekitaran sini nih. Kalau kita lihat based on per section sebelumnya, gagal closing ya, ini kan gagal closing nih, gagal closing di area resistance sebelumnya ditambah dengan closing bearish candle ya. Nah, ini cukup krusial, potensi kita ngelihat formasi yang sama nih kayak previous cycle ya, ngebentuk double top. Nah, kalau di area sekarang kayak gimana nih? Di area sekarang masih cukup abu-abu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi monthly close ya. Cuman yang bisa gue pertimbangkan kalau misal kita bisa lumayan confidence ya close di atas 103.000 lah ya, atau di area yang gue tandin sebelah sini. Nah, ya ini masih ada potensi buat kita ya run up mungkin menuju target ya di 118.000. Itu udah cukup oke untuk di cycle ini. Nah, cuman akan jadi hal yang cukup menarik kalau semisal kita ngelihat dia closing di bawah nih, di bawah yang gue tandin sebelah sini ya. Kemudian nanti formasinya kebentuk bearish monthly close nih, ya kan, di bulan Juni ya. Nah, ini cukup memprihatinkan ya bagi gue ya. Karena bisa jadi formasi yang sama bakal terulang nih. Ya kan, kita bakal ngelihat potensi adanya double top di sebelah sini nih. Ya kan, dengan potensi koreksi ya bisa jadi ya ke area sini ya. Ini untuk monthly ya. Oke, cuman kalau gue lihat secara pribadi ya, untuk kebentuk formasi kayak gini memang ada. Ya mungkin 50-50 lah ya. Dengan melihat kondisi makro setelah dipicu oleh statement Trump ya terakhir ini ya terhadap tarif di Cina ya, sama kebijakan soal tarifnya juga itu memicu koreksi ya pada Bitcoin sendiri ya. Nah, kalau menurut gue pribadi secara market structure ini masih cukup bullish banget ya, masih cukup bullish banget meskipun kalau kita lihat terdapat pattern yang mirip ya. Nah, kalau gue pribadi ngelihatnya kayak gini nih sebenarnya. Ini masih konsisten ngebentuk higher high higher low ya. Potensi koreksi sampai ke area 100.000 pun menurut gue masih cukup oke di area sekarang. Kenapa? Karena secara market structure ya ini masih konsisten nih, ya kan, masih cukup bullish. Ditambah kalau kita lihat dari sisi stokastik juga sebelah sini. Nah, ini udah crossing up ya. Kalau kita lihat juga based on historis ketika stokastik di monthly close itu crossing, nah ini terjadi run up yang cukup signifikan nih di daerah sini kan. Kalau kalian bisa ngelihat nih, ya kan. Dari sisi stokastik juga sebenarnya dia di area support juga kan, di area support stokastik sebelah sini nih. Ya should be kita bisa ngelihat stokastiknya bakal ke atas, ya kan. Dan ini juga hopefully bakal diikutin dengan price action juga ya nanti ya. Meskipun kalau kita lihat ini bakal chance-nya bakal jadi 50-50 ya. Tapi menurut gue kemungkinan besar tetap bakal skenario kayak gini nih, tetap bakal bullish, ya kan. Gue masih confident untuk price action di sisi monthly sendiri tetap bakal bullish. Kemudian kita coba lihat di weekly ya. Weekly keadaan kayak gimana? Nah, weekly juga sebenarnya sama ya, atau mirip-mirip nih. Nah, sayangnya kalau gue lihat di weekly dia udah mau jebol nih di area yang gue tandem sebelah sini nih. Kalau dia closing di bawah sini, nah ini potensi koreksi yang cukup signifikan sepertinya ya. Nah, ini ada potensi kita bakal ngerevisit di daerah sebelah sini nih. Ya, at least di daerah sebelah sini ya. Ini skenario terbaik menurut gue ya. Skenario terburuknya ya bisa jadi ya Bitcoin bakal yang ngejemput area fair value gap sebelah sini ya. Karena di sini ada gap ya yang berpotensi untuk ditutup dulu nih sebelum akhirnya lanjut ya. Oke, tapi mau skenario satu atau dua ya, menurut gue di bagian sebelah sini masih cukup bullish ya buat Bitcoin. Any correction ya ketika dia udah mulai run up, menurut gue itu cukup oke ya. Selama kita masih bisa bertahan di area 100.000 sebelah sini ya, 101 lah ya, 100.000 sampai 102 itu masih cukup oke kalau menurut gue. Cuman untuk potensial bottomnya sendiri, gue belum ngelihat ya ada reaction yang cukup kuat gitu ya. Belum ada pola reversal yang cukup confidence di sisi weekly sendiri. Secara stokastik juga kalau gue lihat ini udah overbought banget ya di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat juga secara weekly, kalau semisal kita lihat ya based on price action sebelumnya, stokastik closing down ini
bisa menandakan ya awal mula konsolidasi ya. Konsolidasi entah itu cukup lama atau sebenarnya sebentar. Tapi gue lihat di sini ini ada potensi kita bakal ranging nih. Kalau semisal weekly close ya di bawah sini ya, tapi tetap bertahan di area 100.000 gitu kan. Nah, potensi kita bakal ranging dulu nih untuk mungkin ya beberapa minggu kita bakal ranging ya. Ya sama halnya seperti kita lihat di pattern price action sebelumnya ya, ketika stokastiknya udah mulai crossing down. Ini kan kalau kita lihat dia ranging nih sebelah sini ya, meskipun sebenarnya ini udah ada drop yang cukup signifikan ya, tapi hopefully gak bakal sampai drop separah ini. Tapi kalau misal drop sampai separah ini juga kalian harus siap ya. Ya intinya kita semua harus siap gitu. Sama kalau kita lihat juga di sebelah sini nih, ya kan sebelah sini ini ada stokastik yang crossing down juga, ini sempat ranging juga di daerah sini ya kan. Terus kalau kita lihat juga di sini stokastiknya crossing down juga, ini juga ranging ya di daerah sini ya kan. Terus kalau kita lihat juga di daerah sini stokastiknya udah crossing down juga dan dia ranging juga kan akhirnya kan. Nah, di sebelah sini juga nih kalau kalian lihat stokastik crossing down dia ranging nih. Nah, jadi bearish weekly close buat Bitcoin sendiri ini bisa memicu ya, memicu area konsolidasi atau ngebentuk base ya di weekly time frame sendiri. Nah, kalau semisal Bitcoin sendiri ranging gitu ya. Nah, ini tentu bakal berdampak ya terhadap altcoin juga nih. Ya, pribadi ngelihat seperti ini ya buat weekly ya. Jadi, kalian juga harus prepare ya ini skenario, dan hopefully kalian masih stay cash gitu ya. Gue sendiri masih stay cash yang ya lumayan gede lah. Nah, itu untuk weekly. Coba kita turun lagi nih. Kalau di daily kondisinya seperti apa nih? Nah, daily ini cukup concerning juga kalau menurut gue. Daily itu, nah di sini kalau kita lihat dari sisi EMA sendiri dia udah mulai ini ya. Dia udah valid buat break di bawah EMA ya, 21 EMA. Based on historis juga lumayan concerning nih. Kalau semisal Bitcoin ya, itu closing di bawah dynamic EMA ya, 21 sebelah sini dia potensi buat ranging nih. Ini kan ranging nih kan, dia ranging nih. Atau konsolidasi nih. Kemungkinan kalau kita cocokin juga ya dengan weekly time frame, nah kita bakal ngelihat hal yang serupa nih. Bisa aja kita ranging kan di daerah sekitaran sini ya. Nah, untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan kita akan melihat potensi kayak gini ya kan, selama belum ada katalis yang cukup positif ya atau signifikan buat ngedrive secara cepat nih, secara signifikan potensi Bitcoin untuk reset ya, buat ngebikin ATH baru mungkin ya di sekitaran sini ya kan. Kita akan ngelihat potensi buat ranging dulu nih ya kan. Untuk daily juga kayak gitu ya, kita ngelihat potensi ranging di daily juga. Nah, potensial dropnya sampai kapan nih kalau kita lihat di daily nih? Kalau gue pribadi ngelihat area sebelah sini bisa di area support ya. Apakah dia pasti akan mantul? Belum tentu juga. Cuman setidaknya kalau gue lihat di area sini mungkin ya, harga untuk drop lumayan signifikan ini akan berkurang ya. Karena kalau kita lihat juga area yang gue tanding sebelah sini area yang krusial ya. Termasuk area support psikologisnya area 100.000 sampai 1.000 ya. 100.000. Ditambah kalau kita lihat juga dari sisi stokastik ini udah oversold banget ya. Lebih area 100 sampai 102.000 cukup ideal sebenarnya untuk melakukan pemantulan ya. Atau area Bitcoin untuk berhenti turun sementara ya, temporary gitu. Nah, kalau misal Bitcoin jebol di area sini nih, ya potensi kita bakal ngelihat dia kan sweep atau mengunjungi area sini nih. Ya kan? Area fair value gap nih dari 93 sampai ke sekitaran sini lah ya, karena di sini 93 juga area support yang cukup kuat kalau menurut gue ya. Ini area konsolidasi soalnya kan di price action sebelumnya nih. Oke, itu untuk daily. Nah, gimana kondisinya kalau kita lihat ke lower time frame nih, mungkin di H4. Nah, H4 cukup bearish ya, kalau gue lihat ini cukup bearish sebenarnya. Nah, di sebelah sini ya, kalau kita tarik di sebelah sini ini udah ngebentuk posisi lower high ya. Nah, ini patternnya kayak gini nih ya kan, dengan potensi ya sama sebenarnya kalau kita cocokin dari daily. Nah, possible skenario bakal revisit di daerah sini nih sebagai next support ya. Nah, ini potensi next support ya, dan potensi juga untuk Bitcoin berhenti turun nih di area 100.000 sampai 102.000 ya. Ya selama bisa bertahan di daerah sini ini masih cukup oke untuk Bitcoin sendiri ya. Karena ini termasuk area support psikologis untuk bisa dipertahankan Bitcoin sendiri. Oke, itu untuk market update Bitcoin. Selanjutnya mungkin gue bakal bahas ya. Ada sekarang kayak gimana nih statusnya?
Nah, karena ini berhubungan dengan altcoin yang kalian hold juga ya pastinya ya. Mungkin gue bakal lihat ke weekly. Nah, ini persis banget ya, skenarionya persis banget dari apa yang udah gue buat sebenarnya di market outlook dalam format PDF sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari sini ya kan, gue sempat ngeproyeksiin bahwa ada potensi buat dia revisit nih ya kan di daerah yang gue tandem sebelah sini, dan akhirnya dia bounce back ke atas gitu kan. Nah, potensi sekarang ini bisa jadi nih kita akan retest dulu nih. Untuk other sendiri potensi dia untuk retest nih di daerah sebelah sini bisa jadi kan. Ya kan buat ngebentuk pattern double bottom ya. Sini double bottom ya. Dengan konfirmasi bahwa untuk other sendiri udah mulai melakukan valid reversal di weekly time frame gitu. Gue pribadi ngelihatnya seperti ini ya. Kalau kita tarik juga sebenarnya area yang gue tandain sebelah sini ini area golden ratio juga ya. Kalau gue nyalain ya di 0,5 sama 0,618 should be bisa jadi area ya potensi untuk melakukan revisit ya atau retest ya sebelum akhirnya ya bisa mengunjungi ya di daerah 360 billion dollar ya untuk others sendiri. Dan secara stokastik kalau gue lihat juga ini potensi buat reset dulu ya. Baru akhirnya dia bisa run up lagi nih ke atas sesuai dengan skenario yang gue buat di sini ya. Hopefully ini bisa cukup oke ya untuk others juga. Oke, kemudian kita lihat ke Bitcoin dominance dulu. Bitcoin dominance statusnya sekarang kayak gimana? Nah, di daily sebelumnya gue sempat gambarin kayak gini skenarionya ya. Nah, ini harus bertahan sebenarnya di daerah sini. Dan jangan sampai dia run up kembali, mungkin balik ke 65%. Karena kalau semisal Bitcoin dominance di sini bakalan up ke 65%, ini altcoin kalian pasti berdarah-darah nih. Ya kan, bakal berdarah-darah nih. Ya kan, ditambah posisi dari Bitcoin sendiri, bisa jadi dia bakal konsolidasi atau ranging dulu. Ini bakal memicu kapitulasi ya sementara untuk altcoin sendiri ya. Oke, kalau untuk outlook sekarang gimana nih? Nah, ini ada potensi sebenarnya kalau gue ngelihat ya ini ada potensi buat Bitcoin dominance ini buat retest ya, ya at least ke sini nih, ya kan di daerah diagonal support sebelumnya sebelah sini ya, atau bisa jadi skenario yang gue dapat kalau di sini kita dapat irisannya ya kan 65% sini nih, ya kan jadi harus prepare juga ya. Nah, gue ngelihatnya seperti ini sih kalau untuk Bitcoin dominance. Meskipun sebenarnya kalau kita tarik lagi, ini tuh jadi area konsolidasi ya. Jadi area base sebenarnya, ya kan? Base untuk Bitcoin dominance sendiri. Nah, cuman ini sih yang lumayan concerning ya. Kalau misal Bitcoin dominance nggak langsung drop ini dalam beberapa hari. Nah, ini area ini bisa direvisit kembali nih. 65% ini bisa direvisit kembali nih oleh Bitcoin dominance sendiri kan. Kalau kita lihat dari stokastik juga, nah ini ada potensi nih. Kita bakal nge-revisit area sebelah sini kan. Kalau kita lihat nih, ya kan. Jadi untuk Bitcoin dominance sendiri ada potensi ya dia buat nge-revisit ke 65%. Apakah pasti? Belum tentu ya, belum tentu ya. Kalau harapan gue sendiri sih nggak revisit ke situ ya. Melainkan ini bisa aja ngebentuk pola triple top ya. Oke, ini untuk Bitcoin dominance. Oke, nah selanjutnya gue bakal ngeliat nih 1 minggu ke depan apa aja ya yang mungkin bakal terjadi. Ini kita lihat dari 1 sampai 7 Juni. Kalau gue pribadi ngeliat untuk 1 sampai 2 Juni ya, ya bisa jadi kita bakal ngelihat volatility yang cukup tinggi ya buat Bitcoin karena sekarang kita udah mendekati monthly close ya. Ini udah tanggal 31 Desember, beberapa jam lagi bakal ngelihat monthly close gitu ya. Kalau kita lihat juga, kalau dari sisi kalender ya 1-2 Juni ini ya, ini nih lumayan signifikan ya. Untuk di tanggal 2 sampai 3 bahkan nih. Di tanggal 3 ini bakal ada pembicaraan dari atau statement dari Powell ya, Fed Chairman ya. Kemudian kalau kita lihat ada high impact lainnya nih di sebelah sini ya. Ya ini juga nih ADP juga ya kan, ya kan. Nah, jadi untuk next week, nah ini volatility-nya bakal tinggi banget ya. Potensial juga untuk Bitcoin bisa sweep area lower tuh, ya kan. Di area 100k atau bahkan di bawahnya ya. Karena dengan melihat volatilitas cukup tinggi juga ya kalau kita lihat dari kalender ya, ekonomi kalender di sebelah sini nih. Jadi kalian harus prepare. Oke, mungkin gue bakal ngelihat request kalian nih. Terakhir gue ngasih market update itu di tanggal 24. Mungkin gue bakal ngeliat di atas tanggal 24 nih. Oke, di atas tanggal 24, 25. Oke, ini 25 nih, ETH. Oke, ETH kayak gimana nih sekarang ya? Oke, ETH kayak gimana?
Oke, ETH should be ya cukup strong kalau menurut gue ya. Dia ngebentuk base nih di daerah sini ya. Di daerah sebelah sini nih, dia masih ngebentuk base gitu ya. Ya, as long ETH bisa mempertahankan area sini ya, support di daerah sini, ya kan. Di daerah sini yang gue tandain sebelah sini. Nah, ini masih cukup oke sebenarnya buat ETH melakukan konsolidasi ya, dan bisa jadi opsi juga buat kalian akumulasi di sebelah sini nih. Ya kan, sebelum akhirnya dia run up mungkin ya ke area 3000 gitu kan, 3500 ya gitu. Nah, ini bisa jadi target ya. Sebelah sini juga bisa target. Sebelah sini juga bisa jadi target buat kalian ya. Itu 3500 masih cukup oke ya. Selama dia bisa bertahan di daerah sini. Ini untuk ETH ya. ETH sudah Zerebro. Oke, Zerebro. Zerebro kayak gimana? Oke, nah Zerebro sempat ada setup dan ini ya. Ini udah invalid. Cerebro keadaannya kayak gimana nih? Nah, ini kalau gue lihat secara pribadi ya, point of view gue ini bearish ya. Dia bearish ya. Dia ngebentuk lower high ya, konsisten sini kan. Kemudian kalau kita lihat support sebelah sini juga udah dijebol nih. Support sebelah sini juga udah dijebol ya. Kalau gue pribadi ngelihat potensi ya dia bakal revisit ke support sebelumnya nih di daerah sini nih. Ya kan, mungkin dia bakal konsolidasi baru akhirnya dia bisa mungkin run up lagi ya. Cuman buat Cerebro sendiri gue ngelihat ini masih potensinya bearish banget ya, masih bearish dan belum ada konfirmasi untuk reversal ya. Ini untuk Cerebro. Oke, nextnya Hype sama Ena. Oke, Hype udah ada setupnya sebenarnya jadi gue skip aja. Kemudian gue lihat Ena nih. Oke, nah Ena kalau kita lihat dari daily dia udah break daerah support sebelah sini nih. Daerah support yang gue tanding sebelah sini nih. Dia udah break nih. Bahkan ini cukup confident sebenarnya breakoutnya ya. Nah, next target dia ya potensi revisit ke area sebelah sini nih, ya kan support sendiri di 0,2425 gitu ya buat ENA ya. Kalau kita lihat juga sebelah sini selling pressure-nya cukup gede nih buat ENA sendiri kan. Kebentuk very strong moving nih, ya kan didukung dengan volume juga. Jadi no reason buat gue kita positioning sekarang di ENA ya. Ya better kita lihat nih, kita lihat dulu price action kebentuk kayak gimana setelah dia mengunjungi area support sebelah sini baru bisa positioning. Itu untuk ENA ya. Oke, Ena udah, hype gue skip dulu. Oke, Fed kayak gimana sekarang kondisinya? Oke, Fed udah ada setupnya, ini masih valid ya. Nah, ini mungkin gue skip aja buat Fed. XRP, oke. Nah, XRP ini proyeksi gue terakhir ini masih sama sebenarnya. Selama dia bisa bertahan di daerah sini ya. XRP belum ada perubahan ya. Selama dia masih bisa bertahan di daerah sini ya. Ini ada potensi sweep buat XRP. Secara price action sebenarnya XRP ini kuat. Masih cukup kuat, tapi dia nggak kemana-mana juga sih. Nggak kemana-mana juga kan. Nah, ini untuk XRP ya. Masih sama, kurang lebih dari outlook sebelumnya. Oke, nil. Oke, ini untuk nil nih. Nah, nil gue pribadi ngelihat dia ada potensi nih buat revisi di daerah sini nih. Karena di sini ada unfinished auction ya. Oke. Jadi nil sendiri kalau gue lihat dia ngebentuk base baru di sebelah sini sampai sebelah sini nih. Yang mana kalau kalian memang percaya dengan projectnya ini bisa jadi area akumulasi ya. Ini bisa jadi area akumulasi atau kalian bisa ngebit di daerah sini nih. Karena ini kan jadi area support juga kan. Ini area support yang cukup oke juga ya kalau kita lihat dari price action sebelumnya. Dengan target kalian bisa targetin ya mungkin di previous resistance sebelumnya nih di sini. Ini juga bisa nih untuk nil. Oke, bio. Oke. Nah, bio kalau kita lihat di daerah sini ini udah valid ya, dia udah valid double bottom dan sekarang dia udah break nih. Nah, sekarang dia lagi ada di area support sebelah sini nih. Support and resistance sama support juga nih sebelah sini nih. Nah, selama dia bisa bertahan di daerah sini ya chance kita bakal ngelihat dia ya at least revisit lah ya ke area terdekat di 0,7 ya atau bahkan ke sini nih ke satu itu juga bisa untuk bio ya selama dia bisa bertahan di daerah sini. Kalau ini jebol nah high chance kita bakal ngeliat dia revisit ke sini nih. Ini untuk bio ya. Oke, fit ya. Oke, ini untuk fit ya. Ini di daily ya kalau gue lihat di daily ini dia lagi di support cuman ini belum ada konfirmasi reversal ya. Secara tren dia masih bearish nih. Dari sini dia udah drop jauh banget terus dia konsolidasi ngebentuk base gitu kan, terus dia drop. Nah, ini belum ada tanda reversal kalau menurut gue ya. Sekalipun dia udah ada di support ya, ini harus dipastiin dulu nih. Dia bisa ngebikin base nggak di daerah sini sampai akhirnya dia bisa breakout ya dari base itu. Terus dia bisa ngebentuk market structure higher higher low nih sebelah sini nih. Ya kan, kalau emang dia bisa ngebentuk market structure seperti ini, nah target terdekat bisa di sebelah sini, ya kan. Nah, kalau dia nggak bisa mempertahankan support sebelah sini, ya possible-nya kita lihat nih koreksinya sampai ke gue tarik Fibonacci sebelah sini ya.
Nah, bisa sampai ke 0,08. Jadi ada dua skenario buat pit sendiri ya. Kemudian TIA. Oke, nah TIA ini sempat gue gambarin ya outlooknya. Nah, sekarang dia udah jebol nih. Udah jebol dari support yang gue tandain. Nah, next target kemana? Nah, ini kalau kita lihat dia lagi ngebentuk formasi bearish ya, bearish trend ya di sebelah sini ya. Dan kalau kita mau ngelihat juga ini bisa kita lihat sebagai head and shoulder kan sebelah sini nih. Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai head and shoulder dan udah break juga, ini udah valid nih. Nah, ini potensial koreksi lanjutan nih untuk dia kalau menurut gue pribadi ya. Kalau kita tarik sebelah sini ya mungkin ya. Nah, potensi koreksinya sampai mana nih? Dia juga udah jebol dari 1,618-nya. Ya, potensi ya kedua nih. Potensi jebolnya kedua nih. Ini. Itu untuk dia. Sui. Oke, Sui ya. Nah, oke, Sui. Sui sekarang di area yang cukup krusial ya. Ini Sui lagi fighting sebenarnya. Dia lagi fighting untuk mempertahankan area support sebelah sini ya. Lagi fighting buat mempertahankan support sebelah sini. Kalau misal Sui ya bisa bertahan nih di area sini atau dia bisa reclaim nih ya kan. Di atas $3 sebelah sini ya, 3,1 sebelah sini terus ngebentuk base. Nah, potensi kita bakal ngelihat nih Sui revisit ke $4 nih di sebelah sini. Cuman kalau dia break ya, break dan jebol ya di sebelah sini ya, daily close-nya break di bawah sini. Nah, potensi kita bakal ngelihat dia revisit nih di area sebelah sini. Ini untuk swing. Ya udah ya. Terus hedge. Ini apa nih hedge? Oke, hedge ini gue skip dulu ya. Nggak kecarian triggernya. Oh ya, karena cuma di Nodax ya. Oke. Honestly gue nggak terlalu ngelihat ya local exchange ya. Apalagi ini nih. Ini gue baru tahu nih. Oke, Sol sama LTC kayak gimana? Oke, ini buat Sol. Oke, Sol setup sebelumnya ini udah hit TP3 ya. Cuman gue bakal coba ngeliat lagi untuk terbarunya kayak gimana. Gue delete. Oke, ini untuk Sol ya. Nah, Sol sekarang ini lagi ngebentuk pola di sebelah sini ya. Dia udah valid double top karena udah closing ya di bawah sini ya. Nah, sekarang lagi di area support and resistance claim sebelah sini nih. Ya kan. Nah, kalau gue pribadi ngelihat ya potensi dia bakal visit daerah sini nih. Dia bakal visit daerah sini untuk Sol ya. Ini untuk Sol ya. Kemudian LTC. Oke, LTC. Nah, kondisi sekarang kayak gimana? Nah, buat LTC kalau gue lihat ini udah breakout dari ya, dan sekarang dia lagi fighting nih buat mempertahankan area support sebelah sini nih ya kan. Nah, kalau dia bisa bertahan di daerah support sebelah sini ya potensi kita ngelihat dia bakal konsolidasi ya, mungkin revisit ke ya 106 gitu. Tapi kalau enggak, nah ini jadi support yang mungkin bisa kita consider nih di area 73. Itu buat LTC. Oke, Supra, ada yang nanya Supra nih. Oke, Supra honestly kalau gue lihat, wah ini beres banget sih. Ini belum ada tanda ya di daily pun dia sempat run up ke atas. Cuman secara price action apa banget ya. Kalau gue pribadi ngelihat potensi dia bakal break nih. Dari sini dia bakal break karena ya ini kalau kita lihat ada three black crown ya sebelah sini ya. Terus kalau kita lihat juga dari sisi volume ini ya ini cukup tinggi ya. Selling pressure cukup tinggi ya. Ya potensi kalau gue ngelihat Supra itu bakal koreksi lagi nih. Ya mungkin di dekat daerah sini 0,03 nih. Ya kan potensi revisit atau break ke bawah sini nih. Ini untuk Supra. Kemudian LPT nih. Oke, LPT nih. LPT ini sempat jadi koin anomali ya. Di saat market merah, dia naik sendirian nih. Ini cukup oke sebenarnya LPT ya. Secara market structure dia bullish ya. Gue ngelihat ini bullish ya. Dengan volume yang cukup confident di sebelah sini ya. Ini untuk LPT. Coba kita geser ke weekly dulu. Nah, weekly ini kita bisa ngelihat pattern yang mirip. Nah, di sebelah sini nih. Kemungkinan kita bisa ngelihat pattern yang cukup mirip ya. Potensi kita bakal ngelihat dia koreksi dulu mungkin ya di area golden ratio-nya di sebelah sini. Oke, kalau kita lihat dari sini nah kemungkinan kita bakal ngelihat hal yang serupa nih di area sebelah sini nih. Ada potensi mungkin dia bakal koreksi di area sebelah sini ya untuk LPT, terus dia run up lagi ya secara signifikan, baru dia drop lagi gitu ya. Ini buat LPT ya. Swarm. Oke, ini Swarm ini setupnya udah lama banget nih kayaknya. Oh, ini udah lama nih. Oke, sekarang gue lihat Swarm nih. Swarm kondisi sekarang gimana? Swarm lagi ada di support ya. Dia lagi ada support. Cuman kalau gue lihat ini ada market structure bearish ya di sebelah sini ya. Nah ini. Dia lagi ada di support. Dia harus bertahan di daerah sini nih, ya kan. Kalau dia nggak bisa bertahan di daerah sini ya ini potensi kita bakal ngelihat lagi nih. Koreksi ya. Koreksi lanjutan untuk Swarm. Nah, mungkin terdekat di daerah sini lah ya. Gitu. Atau kalau misalnya dia jebol juga bisa nge-revisit di daerah sini nih. Ini untuk Swarm. Oke, Prom. Prom gimana? Oke, ini untuk Prom. Nah,
Prom ini udah break nih, dia udah break di daerah support sebelumnya ya. Nah, potensi sekarang kayak gimana? Nah, ini kemungkinan dia bakal lanjut koreksi ya. Kalau kita tarik ini bakal lanjut koreksi ya. Nah, dia juga udah jebol dari area 1,618. Kalau gue pribadi ngelihat mungkin potensinya kayak gini, dia bakal koreksi kayak gini dulu terus drop ke bawah sini nih ke 0,012. Oke. Selama ini dia nggak bisa nge-reclaim daerah sini, support sebelah sini. Nah, skenario ini valid nih, ya kan? Kecuali dia bisa reclaim nih. Somehow dia bisa nge-reclaim ya kan, terus konsolidasi. Nah, ini bisa kita lihat nih. Potensi dia ke 0,3 bahkan mungkin defisit ke ya 39 atau 4 nih. Ini untuk prom ya. Oke, kemudian Partcoin nih. Partcoin kondisinya gimana? Oke, Partcoin, ini udah ada setup sebelumnya ya. Ini bahkan udah nyentuh ke TP2 nih. Partcoin, yang mungkin gue lihat di, oh jangan euro deh. Oke, nah ini untuk ya. Oke, Partcoin. Nah ini kalau kita lihat ya, dia udah break dari bullish market structure-nya ya, sebelah sini ya. Coba kita geser ke weekly ini. Weekly, nah kalau kita lihat dari weekly ini ada potensi nih. Dia mungkin buat, nah ini, defisit ke 0,9 gitu ya. Selama dia bisa bertahan ya di sebelah sini, ini masih cukup oke buat Partcoin ya, buat dia revisit ke 1,6. Ini untuk Partcoin. Oke, Lista, kemudian Muding ya. Oke, Lista dilihat dari weekly dia trennya bearish ya. Dia masih bearish banget sebelah sini, ya kan. Potensi ini bakal lanjut turun nih. Kalau gue lihat dia bakal tetap lanjut turun dulu ya. Ini untuk Lista ya. Kemudian Muding ya. Muding ini kita sempat bikin setup. Oke, ya Muding kita sempat bikin setup udah TP berapa ini? Udah sempat TP2 kalau nggak salah. Nah, oke, ini untuk Muding ya. Nah, Muding. Kita lihat dari sisi weekly nih. Nah, weekly ini patternnya kelihatan mirip ya. Bisa jadi kita ngelihat pattern yang mirip juga di sebelah sini nih. Retest dulu ya. Di weekly dia bakal retest dulu sebelah sini ya. Terus baru kita lihat run up lagi, baru koreksi lagi nih. Ini untuk Muding ya. Karena kalau kita lihat juga dari sisi apa namanya stokastik juga udah overbought banget. Tapi dari sisi volume, nah ini cukup oke sebenarnya ya. Di sebelah sini. Oke, oke, udah semua buat request koin kalian. Kalau kalian nggak bermanfaat, silahkan follow ya. Di sini juga kalian bisa follow sosial media gue ya. Di sini gue juga sering ngasih update dan lain-lain. Dan jangan lupa kalau kalian mau update real time ya, buat join Discord juga. Di sini juga kalian bisa request chat ya. Oke, sekian dari gue. Thank you.